karena di Jamaika dulu orang mau undang band itu mahal karena banyak orang yang terlibat. Akhirnya banyak musisi yang melakukan dubbing. Yo bar people, welcome to Icebox Podcast by iceperience.id, localized movement dub invasion. Dan ketemu lagi dengan gue Conrad Good Vibration yang akan mengajak kalian semua beradab sound dengan dua pioner dub di Indonesia. Yo, welcome home, Anjing Dub. Yes. Dan akhirnya pantas mereka harus kembali ke rumah. Karena ini Icebox Dub Invasion. Apa kabar King Daniel? Baik, alhamdulillah. Dan juga Queen Tera. Kalian adalah pasangan Beradub. Oh, beradu. Yo, by the way, gimana perasaannya bisa hadir di Dub Invasion Icebox? Senang, terus enak aja pokoknya rasanya, plong. Ya, senang tapi pelan gitu halus ya. Iya. Halus. Kalau Queen Tera gimana? Asik. Seru sih karena ya kolaps sih, terutama karena ada acara kolaps, jadi ya memperluas jejaring dub lah. Ya. Terbaik. Dan kebetulan saya yang diajak kolaps. Nuhun pisan. Sami-sami King. Nuhun pisan. Sami-sami. Sah. By the way, ini ke King Daniel dulu. The Paps, kumaha kabar? The Pub aman, pada tracknya tetap di tracknya. Track kiri apa kanan? Low apa high? Middle low. Middle low. Nah, kalau Queen Tera, aku dengar lagi sibuk juga dengan bisnis kuliner. Yoi, sekarang lagi rame bikin food truck, eksplorasi masakan-masakan. Jadi itulah yang mainly dilakukan saat ini. Oh, yang dieksplor masakan apa aja? Woi, macam-macam. Termasuk Jamaika. Jamaika apa yang diangkat tuh? Dari Jamaika? Ada jerk chicken. Jerk chicken. Terus kayak dessert-dessertnya juga ada. Pokoknya masakan-masakan Karibia juga termasuk Jamaika. Bumbunya ada di sini? Ada. Oh, ternyata kita sama ya ternyata. Dan pantas lah ya Indonesia bisa mengadaptasi atau mengadaptasi culture Jamaika dan datang ke Indonesia. Karena kita sama kan tropis, tropical island. Yang penting ada kelapa. Ngomongin tropis wajib ngopi dulu. Oke. Karena ini kopi tropis. Kopi tropis ya? Iya, kopi tropis. Yang bisa menginvasi penikmat kopi seluruh Indonesia. Cheers. Pasti rasanya kopi. Sah. Terbaik. Wes. Sedap kan? Sedup. Ya, sedup. Sedup dulu. Sedup dulu. Habis sedup udut dulu. Oh gitu ya. Ya, Pagi ya? wis. Boleh. Lanjut. Karena sedup. Enggak. Biar semakin sedup. Dab. Udah dab. Nih. Apa sih yang menarik dari dub sehingga King Daniel, boleh aku panggil King Daniel? Boleh. Yang tadinya udah loyal di The Paps atau sudah setia dengan The Paps dan fokus sama The Paps, mau membentuk Anjing Dub dan membawa genre dub. Masih setia kan? Masih dong. Wih, pertanyaan dari pasangan pas. Sah, memang mereka pasangan sedap. Until end ya. Until end. Jadi saya suka dub itu karena di situ saya menemukan banyak ruang. Karena dub itu kalau digambar atau ya digambar sih di komposisi itu tidak terlalu padat gitu. Misalkan cair dia. Dia tuh mengasih ruang gitu. Oh, mengalir kemana aja memenuhi ruang-ruang kosong. Ruang-ruang kosong gitu. Nah, disitulah saya tertarik dengan dub awal mulanya. Seperti itu King. Nah kan menurut informasi yang kita dapat, Anjing Dub merupakan salah satu pioner dub di Indonesia. Masa sih? Iya, menurut itu informasi. Iya. Nah, apa sih kesulitan ketika mengawali
pertama membuat project dengan genre dub? Awal mulanya ya gitu, nggak ada yang nonton karena ini musik apa gitu. Responnya gimana tuh? Ya awal mulanya orang-orang pada ya nggak notice aja gitu. Karena di situ ada bassline yang lebih dominan, terus ada reverb, echo dan lain-lain gitu. Makanya orang, aduh ada sirene gitu kan, aduh aku pusing dengerin iya gitu. Tapi ya gitu akhirnya orang-orang bisa menikmati karena apa dinamiknya kita mainin gitu. Seperti itu. Kesulitannya ya gitu. Apa sih musik apa gitu awalnya? Musik dub gitu. Subgenrenya dari reggae. Sulit. Enggak, akhirnya mah ada teman-teman juga yang melakukan hal yang sama. Ya udah jadi bikin lingkaran kecil aja gitu. Nah berarti dari tahun berapa tuh? 2010. 2010. Kalau main dub tuh kalau secara personal tuh dengerin dubnya udah lama. Cuma eksekusinya baru 2008 10 lah. 2008. Oke. Mengajak Tera dari awal atau? Bodor tuh ceritanya. Biar Tera lah yang cerita itu. Oh Tera boleh lah. Pertama ketemu sama si anjing ini gimana? Sama-sama anjing. Mana. Anjing dap ya. Kita dari tahun 2006-an tuh kita sering bikin acara bareng kan, terutama acara reggae gitu. Kita mungkin Daniel juga waktu itu di pub sebelum jadi personil kan. Jadi kita masih main lah gitu, terus kita bikin acara. Terus suatu hari kayak kita bikin sesuatu yuk gitu. Terus ya emang kita bareng terus gitu dari dulu gitu, kayak kemana-mana bareng, bikin acara bareng, ngapain bareng gitu kan. Hampir setiap hari lah gitu bareng. Orang dia ngekos dulu sempet di samping rumah saya gitu kan. Nah, bandel gak dia dulu? Bandel lah sampai sekarang. Nah abis itu kayak bikin yuk, ayo, tapi kayak aduh oke gak nih ya gitu. Akhirnya ya oke lah kita rekam di dapur rekaman. Maksudnya dapur beneran di rumah saya. Di dapur? Dapur. Go. Di dapur gitu kayak nyobain nih lagu ini, oke kita coba set. Jadi terus kita kayak main terus yang ya emang waktu itu proyeknya suka-suka banget sih gitu. Suka-suka ngedub di pinggir jalan. Berarti Tera udah dari awal udah suka dub juga berarti? Iya, atau Jamaican sound ya? Iya karena memang kita banyak, ya kita mungkin ketemunya juga di situ sih gitu di wilayah Jamaican sound. Terbaik. Nah bisa dijelaskan secara sederhana nggak? Apa tuh? Siapa tahu viewers dari Icebox Podcast ini belum tahu dub itu apa. Dan menurutku King Daniel nih orang yang pantas untuk menjelaskan apa itu dub. Iya mah. Tera juga boleh nambahin. Dub itu dari kata dubbing sebenarnya Mak. Cuma kalau secara genre itu dub itu subgenrenya dari reggae. Oh iya. Iya. Karena di Jamaika dulu orang mau undang band itu mahal karena banyak orang yang terlibat. Akhirnya banyak musisi yang melakukan dubbing gitu. Muncullah culture sound system akhirnya, nge-building sound system, terus memainkan musik yang udah ada di redesign lagi gitu. Akhirnya dimainkan dengan tutup buka, ada dengan teknis macam-macam lah. Dan ada MC di situ, ada toaster. Nah, mulai di Jamaika sendiri jadi underground gitu. Dari situ mulai hijrah tuh habis Perang Dunia Pertama pada dari Jamaika pada ke UK gitu. Dari situlah mulai underground berkembang udah jadi sesuatu yang udah jadi populer, jadi pop kan jadi akhirnya. Pop ya, semua orang menikmati sekarang. Iya gitulah secara singkatnya. Oke. Bisa dikatakan apa sih instrumen penting atau komponen penting yang sehingga bisa dikatakan itu dub. Oke. Di situ dub itu lebih ke bassline sih sebenarnya. Unsur bassline. Ya, dub is a foundation gitu kan, bass gitu. Bassnya tuh emang dub itu
fondasinya dari bass Bass, gitu ya. ya. Nah di situ ada unsur modulasi, reverb, terus delay, flanger dan lain-lain lah teknisnya gitu. Bedanya sama reggae? Reggae itu kan sebenarnya dia lebih Lebih padat ya. lebih padat musiknya, terus lebih Progresinya kurang, maksudnya dia lebih dinamis udah gitu. ya lebih dinamis. Harmonis. Harmonis. Kalau dub lebih dinamis, Iya. dia banyak pergantian. Seperti itu. Seperti itu King. Kalau Tera, Saya sih ikut Daniel aja. memang mereka pasangan sedap yang selalu seadap. Sadub. Sadup dan sadup. By the way, kalian kan udah cukup lama jalan, terus manggung kemana-mana, dan Anjing Dap juga sering banyak berkolaborasi di panggung dengan beberapa toaster atau penyanyi-penyanyi. Apa sih persiapan khusus sebelum kalian perform? Oke. Apa Dari nih? segi apapun, Dari segi apapun. mental dan juga equipment. Ya, yang pasti mental udah jelas, terus equipment, konsep sih. Ya. Konsepnya seperti apa, terus biasanya bisa berubah juga di tengah Iya. jalan tuh. Biar berubah dan semakin seru, biar semakin sedap. Iya. Bakar dulu lah. Udut dulu, Udut udut dulu. Udah, Quintera boleh udupnya disilakan. boleh. Mau wes terbaik. Ice, Ice, box. Oke. Iya man. Oh, wah enak Lanjut, ya. King. Ya gitu. Pertama lebih ke konsep kadang, tapi konsep juga nggak terlalu dominan ya ketika kita mapping lah akhirnya gitu. Iya. Ini acara kayak gimana nih? Udah acaranya ternyata beda dari ekspektasi yang kita bayangkan gitu kan. Ternyata akhirnya bisa improve juga di situ gitu. Oh. Ada gitu hal-hal. Nah kan dari segi equipment atau staff, dan Anjing Dap kan beda tuh konsepnya. Dia yang lain kan mungkin sudah di mix dan tinggal di play. Kalau Anjing Dap kan live mixing. Itu kesulitannya apa dan persiapannya Ya gimana? lumayan disitulah karena sama kayak ngeband akhirnya itu, karena itu nggak di save gitu, emang di save nya di sini gitu. Oh part ini tuh gitar masuk berarti ya gitar gitu, emang menghafal akhirnya. Begitu ada latihan seperti itu King. Berarti daya ingat harus jadi hal yang utama. Iya, tapi menuju titik itu tuh emang saya lama juga Nggak manggung tapi latihan. nggak maksud aku tuh akhirnya menemukan formula seperti itu gitu, dub yang sebenarnya seperti itu gitu, melalui beberapa equipment yang emang ini dub itu wajib, contohnya misalkan harus pakai Space Echo gitu kan, pakai spring, pakai apa gitu, untuk menuju ke situ tuh lumayan perjalanannya gitu. Nah di tahun-tahun awal apakah sudah punya alat? Enggak, aku ya alat standar aja paling ngegambar, terus akhirnya bikin drum and bass-nya, sisanya live gitu. Ya gitu, ganti lagi proses, ganti proses terus. Padahal tujuannya udah tahu pengen seperti ini gitu. Nah, karena pengen seperti itu, beberapa kali event dari Anjing Dap, karena unik dan sebagainya macam, tuh crowded, penuh, sesak, orang sampai nggak bisa ada space buat jogging katanya. Nih, apa sih menurut Anjing Dap melihat apa yang bisa sampai segitunya, segitu rame setiap kali Anjing Dap perform? Ya mungkin karena ada Tera mungkin ya di situ. Kalau Tera kan pasti yang di depan, yang memang toasternya. Ya mungkin juga kita secara beberapa lirik mudah diikuti gitu, terus musiknya kita macem-macem lagi kan gitu, ada yang dayu-dayu, ada yang wah kenceng banget gitu. Jadi memang kita juga pengen ngebangun suasana yang ya setiap manggung tuh dari playlist tuh ada naik, ada turun, ada nyantai, ada istirahat dulu, ada wah gerak-gerak, gerak jingkrak gitu. Ya pokoknya ya itulah gitu, dan apa ya
mungkin di situ juga kita juga sering ya improvisasi lah gitu kadang-kadang. Terus ya interaksi sama penonton juga bikin orang-orang juga merasa senang gitu lah. Ada yang ekspresinya lucu apa unik gak? Banyak Yang selama- sih. Iya sih ya. Boleh dicontohin gak? Ada yang pernah bikin ketawa dia pas lagi manggung gitu. Ada aja ada. Tapi Ngapain yang paling sering sih ini deket ke panggung sampai wah berantakan. Paling sering kayak gitu. Ada yang sampai buka baju, gue liat di video. Oh itu sih. Ada. ya. Iya. Ada yang sampai rusuh lagi. Jadi musik dub tapi suasana kayak ngepang gitu. Ada yang diving, padahal musiknya nyantai gitu. Ada yang- ya seperti itu King. Tapi mungkin menarik juga ya, mungkin karena Daniel juga punya basic punk gitu kan, ya kita lah gitu. Jadi kurang lebih kalau di musik Anjing Dap kita tuh musiknya nggak panjang gitu. Bener-bener kayak liriknya pun beberapa kayak sedikit punk gitu. 2 menit, 3 menit, Iya, gitu. iya, Terus ya Dan cukup ngaruh gitu punknya. emang rata-rata banyak teman-teman dari Ska kan dulunya main punk waktu pas belajar ngebandnya. Terus lari ke situ, bener ya? Bener, karena kalau aku ngomongin sejarah di Bandung tuh reggae itu emang dibangun dari skena underground sebenarnya. Oh ya sebenarnya hampir mirip sama di Jamaika ya lakukan ya. iya. Invasinya memang Invasinya seperti itu. itu. Itu kan masalah proses ya pendewasaan akhirnya. Wah ini nih, ya gitu. Nyampeinnya udah musiknya lebih pelan, tapi tajam gitu. Rasanya nyampe ya. Gitu. Oke. Gitu King. By the way ini udah datang ke Icebox Dub Invasion. Kira-kira apa tanggapannya atau saran buat acara ini dan juga beberapa konten yang seperti ini yang melakukan punya muatan dub. Coba Tera dulu. Tera boleh lah. Oh, karena mungkin masih banyak yang bertanya-tanya gitu. Dap apaan sih gitu kan? Kayak ya ada kayak apa ya, semacam pengetahuan lah gitu buat orang-orang yang awam di sana gitu. Dap tuh seperti apa gitu. Terus apa bedanya sama reggae gitu. Memang kita dalam satu apa ya? Kultur yang Kultur sama. yang sama, Jamaican sound gitu. Cuman orang pasti kerasa gitu bedanya gitu. Berusaha menemukan Yang kayak gimana sih dub gitu, pasti soalnya kalau orang nanya apaan tuh ya dub ya. Ya gue juga kayak ya itu subgenrenya reggae tapi ya coba lo dengerin deh gitu kan. Ada tambahan King yang asik. Siap. Yang asik aku main dub itu, aku ngutip quotes-nya dari salah satu pionir di Jamaican Sound-nya, produser Banili. Anything could be a dub gitu. Semua musik juga bisa jadi dub gitu. Karena basicnya ya dubbing gitu. Dubbing, Di oke. gitu. Seperti Berarti kira-kira kalau Dub Invasion Volume 2 boleh gak dilanjutin lagi? oh boleh, keren. Kira-kira siapa yang harus diundang? Menurut King Daniel atau Queen Tera dari Anjing Dub maunya siapa yang hadir di sini? Aku sih pengennya Roadblock Dub Collective. Wes, Om Semi. benar. Iya, Om Semi. Kan Tera juga kemarin sempat kolaborasi waktu pandemi ya. Iya. Kenapa harus mereka? Karena unik. Mereka ya Unik terus pakai bahasa daerahnya mereka dari Lampung gitu kan. Terus bawa unsur tradisional ya. segalanya asik tapi tetap benang merahnya dapnya dapat. Dubnya dapat dan benar-benar original dub ya Original. dengan tambahan unsur kedaerahan masing-masing. Itu dah. Oke, terbaik. Oke, thank you sekali lagi buat Anjing Dub, buat King Daniel dan juga Queen Tera yang sudah menjadi pasangan sedap yang mau datang di Icebox Podcast. Oke, Pak People, this is Icebox Podcast by Experience.id Localized Movement. See ya. Sedap. Dub 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 dub. Taste the coolest flavor. LA Ice Purple Boost.